Talaga. Bubur nges ya, bubur. Tenaga ada ganti bensin atau ya mah. Kang Denny selaku pembawa narasi kegiatan ini menguraikan rencana perjalanan, mengupas kembali sebaran budaya obsidian Cekungan Bandung bagian selatan, melihat kembali sumber obsidian di Gunung Keamis seperti yang diuraikan oleh Numan Panpadang berupa laporan ilmiah pada pertemuan Fourth Pacific Science Congress di Jawa pada 1929, menuliskan buku panduan obsidian of Gunung Keamis untuk para peserta kongres ilmiah di kota Bandung pada saat itu. Petunjuk tersebut menjadi dasar penelusuran ulang tentang keberadaan sumber obsidian di Cekungan Bandung. Penunjuk waktu mengarahkan angka 7:30 menit, seiring dengan kedatangan peserta terakhir yang bergabung. Sesuai dengan rencana kegiatan, masing-masing menunggangi kendaraan roda 2. Hamparan sawah terbuka luas ke segala arah sekitar Ciparai, menandai perjalanan geourban dimulai. Bergerak dari Sapan ke arah selatan, punggungan perbukitan tua membatasi tepi Bandung bagian selatan. Ada pemandangan deh. Meskipun dalam selimut kabut, tetapi terlihat beberapa puncak yang menaungi sebagian besar Ciparai. Di antaranya Gunung Nini yang berdampingan dengan Bukit Cula sebelah barat. Dari lereng perbukitan tersebut merupakan ruas jalan raya Pacet yang menghubungkan Ciparai ke Kertasari. Di depan alun-alun Ciparai. Selepas alun-alun Ciparai hingga tiba di Pasar Maruyung, didapati warung lontong Barja, kudapan khas Ciparai. Di lontong Barja, tepatnya itu kalau dari Bandung itu nanti ketemu Pasar Maruyung, kemudian di sebelah kanan dari arah bawah. Lontong Barja, lontong khas Ciparai tahun 1993. 11 rempah. Di generasi ketiga, Pak. Generasi ketiga. Perjalanan dilanjutkan melalui Kertasari, berupa jalanan menanjak hingga Pacet. Pemandangan bersalin rupa dari hunian warga menjadi perkebunan yang memanfaatkan lereng terjal. Suasananya berkabut. Di depan sebelah kiri ada Gunung Rakutak. Dan kalau kita ke situ Cisanti, nah situ Cisanti juga ada Patilasan di Pati Ukur. Jadi daerah sini itu menjadi kawasan pelarian di Pati Ukur dari kerajaan Mataram. Ada daerah Cibuntelan, sekarang mau main bola dulu kayaknya nih. Spotnya. Jadi di belakang saya ini adalah Gunung Rakutak. Kemudian ketemu Gunung Rakutak, itu sebuah sistem kaldera. Di bagian belakangnya itu ada sebuah danau, namanya Danau Ciharus. Itu daerah wilayah CA atau cagar alam. Sejarah dari yang bisa dilihat dari gunung ini adalah lokasi tertangkapnya Kartosuwiryo yang saat itu berangkat dari Tasikmalaya, lari ke arah Garut, kemudian terakhir tertangkap di sini. Namanya adalah dengan operasi, sebutnya adalah operasi Pagar Betis di Gunung Rakutak. Berbelok dari desa Ciberem. Ini bisa juga jadi jalan untuk ke Darajat.
memasuki dataran tinggi Kertasari, kemudian tiba di Cihawuk. Sebagian jalan telah dialasi beton, sebagian lagi berupa makadam hingga batas vegetasi perkebunan warga dengan hutan. Selamat datang di Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Nah, saat ini kita berada di menjelang ke punggungan antara Gunung Kendang dengan Gunung dengan Gunung Papandayan. Jadi ini puncaknya. Ini yang dianggap sebagai jalur purba, disebut jalur yang melalui Puncak Sae. Puncak Sae itu ada di sebelah atas ya, jadi kita belum sampai sana. Sebentar lagi kita sampai sana, Puncak Sae. Mohon. Ke Puncak Sae. Biasanya nggak bonceng biasa sih Kang. Nun Kang. Mangga hati-hati Kang. Hati-hati Mak. Jalurnya lumayan euy. Saya karek apal kunaon back juh irit. Da lempang geuningan bieu teu dipake motorna ge. Pantesan irit. Anjay keren kieu ieu mah bener aslina ieu mah. Mantap si tadi nu ngebonceng nenek-nenek di Garut jalan si kaki kieu. Kak. Si nenek teh dudukna teh nya ngigir. Ngabonceng wah ade licin itu mah licin, mending ke batu aja. Susah motor ban gitu mah, mending di batu weh. Kudu mundur Bu, kedik Bu. Mundur dikit. Ya, sok gas. Hampura. Si Buge Lempang tinggal itu.
habis. Terus maksimal nanti Talaga. Bubur nges ya, bubur. Kulit aku hal. Tenaga ada ganti bensin atau ya mah. Nikre. Jam genep naon tadi teh? Saat ini saya berdiri di puncak pas, puncak Cae. Jadi inilah titik tinggi punggungan gunung yang membelah dari selatan ke utara. Jadi dari mulai Gunung Kenang, kemudian nanti ketemu dengan Gunung Papandayan, sampai nanti ke arah utara. Di belakang saya ini terlihat ada jajaran perbukitan atau gunung api tua, yaitu ada Gunung Api Bedil, Gunung Api Wayang. Jadi menandakan itu adalah batas dari Cekungan Bandung bagian selatan, kemudian ketemu dengan Bandung bagian ke arah ini, ke arah Garut. Jadi ke depan ini kita ketemu dengan daerah Garut, tepatnya di daerah Samarang. Nah, saat ini saya tunjukkan, ini adalah elevasi 1837 mdpl di atas permukaan laut. Inilah pasnya atau puncak paling tertinggi yang melampaui antara Cihawuk ya, kemudian menuju ke arah Tablong di daerah Gunung Gamis, Semarang. Kita saat ini berada di namanya Puncak Cae. Jadi diduga di sini adalah terdapat obsidian yang melimpah, kemudian oleh masyarakat megalitik ya, prasejarah, barangkali digunakan dan disebarkan melalui jalur ini yang saat ini kita lalui, jadi daerah Puncak Cae ini menuju ke arah Cihawuk, ke arah Kertasari, Pangalengan. Licin kan kieu mah. Dalam peta lama dituliskan Puncak Cae 1928, tinggian pegunungan gunung api yang memanjang dari selatan ke utara. Jalan tersebut menyambungkan dari Cihawuk Kertasari di Kabupaten Bandung ke Cibunuy Herang Kabupaten Garut. Jalanan yang kami lalui sebagian besar berupa tanjakan dan turunan curam. Menentukan jalur yang dilaluinya adalah memotong punggungan gunung. Sebagian besar warga menggunakan jalur ini sebagai jalan lintas dari Kabupaten Bandung menuju Kabupaten Garut. Jangan ngigir gitu. Aduh. Dan cetak. Wah. Jalannya lagi di beko nih. Kayaknya mau diaspal. Apakah panjang lumpurnya? Biasa, bener Kang. Pak, bayar Pak, kedap, mohon sekedap. Sampai juga di Darajat. Selepas jalan Puncak Cae disambut oleh portal kawasan geotermal PLTP yang dikelola oleh pihak swasta Star Energi Darajat 2 merupakan kontrak operasi bersama dengan Pertamina Geothermal Energy. Sekarang kita sudah berada di Garut. Jalannya lagi mau rencana di beton. Ayo.
Pembangkit geotermal Darajat. Jadi di bawah tadi sumurnya, ini arah uapnya ke sini nih. Diarahin ke sini. Diek. Dari Bandung. Mau ke Darajat, jalan-jalan. Ya. Yuk, makasih. Iya, lewat sana. Yuk, mangga. Yuk. Lapangan kawah yang tersebar di lereng Gunung Sawene. Dari perhitungan dengan menggunakan bantuan Google Maps, didapati luas sekitar 8 hektar. PLTP Darajat beroperasi pertama kali pada tahun 1994. Dan pada saat ini mampu menyediakan energi panas bumi dan menghasilkan daya listrik hingga 330 MW. Bayangkan saja, 1 MW listrik bisa digunakan untuk 2.000 hingga 3.000 rumah dengan kapasitas 900 kV ampere. Artinya, 1 MW mampu melayani 1 hingga 2 kampung. Objek vital nasional. Didapati beberapa kolam yang telah disusun sedemikian rupa menandakan sumber mata air panas tersebut ditata kemudian dialirkan ke wisata Darajat yang berada di sebelah timurnya. Wah, itu uap membumbung tinggi. Dia mah ngeumheula tuh di Darajat. Kita menuju kawahnya. Panasnya 203 derajat Celcius. Gunung Sawene. Perjalanan kami lanjutkan berjalan kaki menuju Kawah Manuk. Pelancong Prancis pernah bertandang ke Kawah Manuk pada 1936. Menceritakan kisahnya, harus bersusah payah menggunakan kereta berkuda di malam hari, kemudian dilanjutkan pagi hari hingga siang menuju Kawah Manuk. Tanggalan 2000-an ya, kemudian mungkin ya. Di samping kanan saya ini terlihat ada kenampakan manifestasi permukaan berupa uap panas. Kemudian barangkali ke arah sana lagi ketemu dengan bualan. Jadi ada solvatara dan ada fumarol ya. Ini solvatar ya, yang berkaitan dengan asap yang memang berbau belerang. Jadi biasa di lokasi-lokasi sisa dari kegiatan gunung api purba. Nah, ini adalah bagian dari puncak Sawene, bagian atasnya. Kemudian sebelah Sawene itu sendiri adalah bagian dari subvolcanonya Gunung Kendang. Jadi Gunung Kendang itu adalah sistem gunung api purbanya. Kemudian kawah-kawah ini yang tersebar di lereng bagian barat itu adalah bagian dari sistem gunung Kendang itu sendiri. Nah, kemudian kalau melihat dari lokasi seperti ini, jadi menandakan bahwa masih ada namanya sumber panas yang berasosiasi dengan magma ya di bawah permukaan bumi. Kemudian kontak dengan batuan penutup atau sebutnya keprok. Kemudian di atasnya itu ada air tanah dangkal. Ini air tanah dangkal ini terpanaskan karena dalam bentuknya adalah tertutup. Dan kemudian karena akibat gas yang terjadi akumulasi dari kegiatan panas tadi, kemudian dia keluar. Disebutnya melalui kondisi seperti ini. Ini adalah komplek kawah, sebutnya Kawah Manuk, yang dia ada di daerah Sawene, Gunung Kendang. Masuknya wilayahnya adalah Samarang, Garut. Jadi apa Kang? Solvatara sama apa satu lagi? Fumarol. Fumarol itu belum dijelaskan apa Kang? Fumarol itu fum ya, fum itu adalah uap panas, uap air. Ya ada solvatar, itu biasa dicirikan dengan belerang, warna kuning.
Kalau ada fume atau ini sebutnya fumarol Lagi. atau adalah uap air ya yang keluar. Ini bukan kawah guys, tapi ini yang ngadurukan. Patanina ayah. Atas beres ngabedugna punya. Tos adan. Nah, makanya disebutnya ngabedug. Ngabedug itu suara bedug dia berhenti kerjanya. Kami pun menepi untuk mengisi perut. Kata Ali, logika tanpa logistik anarkis ada-ada aja. Selepas makan siang kami bergerak menuju Padawaas. 15 menit perjalanan kami pun tiba di desa Padawaas. Tidak jauh dari jalan raya dihubungkan melalui jalan setapak. Disambut oleh endapan piroklastik yang telah lapuk. Diperkirakan akibat proses hidrotermal. Iya teh batu celeng teh iya tah. Oh iya batu celeng. Plastik halus kasar ngalir ya aliranna. Terus Nah ini saya ketemu dengan perlapisan, jadi yang diisi adalah oleh obsidian, lereng obsidian. Jadi kalau dilihat dari atas, ini kan piroklastik ya, ada yang kasar, ada yang halus. Nah kemudian di antara ini diisi oleh aliran ini ya, aliran lavanya nih, si aliran obsidiannya. Jadi obsidian, kemudian piroklastik, obsidian dan seterusnya, berlapis. Menarik lah ini. Jadi posisinya ini ada di Kampung Rejeng di mana? Darajat. Samarang. Ini kalau jadi keluarga Iman tadi teh pabrik batu tadinya. Ya, pabrik. Dari Gunung Kiamis ya, perkirakan dari Gunung Kiamis. Iya, sumber lavanya mah jadi ini yang sudah terkena alterasi Kang. Jadi artinya sudah dilempung nih. Sudah terisi air. Nah, kemudian ini ada sisipan-sisipannya. Nah, bila mana ini lapuk, nah ini kemudian nanti tersebar di dasar. Jadi ini adalah lapisan yang namanya bata namop atau obsidian. Jadi bentuknya sudah fragmen seperti ini. Asal itu planar asalnya. Nah, jadi sudah lapuk, teralterasi, kena proses hidrotermal, kemudian dilapisi lagi dengan ini tadi, aliran lava tadi yang obsidian, yang belum sempat terbentuk mineral batuan, kemudian dia sudah jadi beku, jadi batu. Sebutnya adalah batu obsidian. Piroklastik, lava ya. Efeknya. Sumbernya mungkin dari Gunung Kiamis. Keberadaan batu obsidian di sekitar Padawaas Samarang menegaskan sumber perkakas megalitik. Dalam laporan arkeolog Kroplets 1952, ditemukan alat dan serpi yang terbuat dari obsidian, tersebar di sebagian besar Bandung bagian utara dan sebelah selatan. Penyebarannya dikuatkan melalui peta sebaran budaya obsidian oleh Kuningswol 1935. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sumber obsidian di budaya obsidian Cikungan Bandung berasal dari dua sumber. Sebelah timur di Gunung Kendan Nagrek dan sebelah selatannya berada di Gunung Kiamis Samarang, Kabupaten Garut. Masih kurang berdeka. Ini adalah batuan tadi yang sudah dipukul, kemudian menurut tepiannya itu tajam seperti ini, dengan cara dipukul seperti ini. Nah, jadi menerangkan bahwa ini adalah serpi atau gelas vulkanik ini digunakan oleh masyarakat lama atau megalitik untuk kebutuhan motong atau nyaya. Dari lokasi tersebut didapati gudang pengepul dan pengolah limbah bahan keramik milik warga, termasuk diantaranya adalah timbunan batuan obsidian. Warga lokal menyebutnya batu celeng, mungkin karena warnanya yang gelap. Menurut pengepul, batu tersebut dimanfaatkan sebagai penghias pot tanaman, rumah atau nisan. Dengan cara fragmen batuan tersebut dihancurkan menggunakan alat penghancur batuan. Dijual per kilo dalam bentuk kerikil kepada penjual material atau berdasarkan pesanan konsumen. Kegiatan tambang dan pengambilan batu obsidian di sekitar Rejeng Padawaas secara terus-menerus dapat mengakibatkan hilangnya sumber daya obsidian, sehingga bukti keberadaan obsidian akan hilang selamanya. Perlu segera dibuat aturan penambangan batu obsidian melalui upaya perlindungan. Juara, udara bersih, jalan udah dibeton, segar banget.
Wah, mantap ini. Setelah melalui jalan yang berliku-liku, lumpur, batu, jalan jelek, sekarang kita menikmati jalan yang sepi dan nikmat. Demikianlah liputan Geourban edisi 40 kali ini. Sampai berjumpa kembali di edisi 41 menyusuri jalur kereta api Bandung Majalaya.